Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar channel Doni Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang ketaatan kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita hidup di dunia ini tentunya ingin menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Lalu bagaimana caranya kita menjadi hamba Allah yang sukses di dunia ini, yang mampu mencari bekal terbaik untuk kita menuju kampung akhirat dan menjadi hamba Allah yang Allah ridhoi, yang masuk ke dalam surganya dan bisa melihat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kuncinya adalah kita harus menjadi hamba Allah yang taat. Pertanyaannya adalah, ketika kita hidup di dunia ini, kepada siapa saja kita harus taat, harus patuh, dan harus tunduk. Ketaatan artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah selalu menaati, mematuhi, tunduk, menjalankan setiap perintah, dan meninggalkan setiap larangan. Maka jawabannya, kepada siapa saja kita harus taat di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasula, dan taatlah kepada rasulnya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih paham, berbeda pendapat, menemukan sebuah permasalahan, faruddu ilallahi wa rasulih, maka merujuklah, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Kaum muslimin pendengar channel Doni Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka jawaban dari pertanyaan kepada siapa saja kita harus taat di dunia ini, yaitu ada 3. Yang pertama, kalau kita ingin bahagia hidup di dunia dan di akhirat, maka kita harus taat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah. Bagaimana caranya kita taat kepada Allah? Maka ketaatan kita kepada Allah dilihat dari bagaimana kita mengamalkan perintah-perintah Allah. Dari mana kita mengetahui perintah Allah itu apa saja, larangan Allah itu apa saja? Maka kita harus mengamalkan Al-Quranul Karim. Kita harus memahami Al-Quran. Kita harus membaca Al-Quran, harus mengetahui isi Al-Quran supaya kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taat kepada Allah ditunjuki dengan kita mengamalkan isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran isinya ada 2. Yang pertama bersifat perintah. Setiap yang Allah perintahkan maka kita lakukan. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan puasa,
Allah perintahkan membayar zakat, maka kita lakukan. Dan yang lain-lain. Dan yang kedua adalah larangan. Allah larang kita mendekati zina, maka kita tinggalkan. Allah larang kita meminum minuman keras, maka kita tinggalkan. Allah larang kita berbuat kerusakan, maka kita tinggalkan. Itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kepada siapa kita harus taat? Wa ati'ur rasulah, dan taatlah kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita taat kepada Nabi Muhammad? Maka caranya adalah dengan kita meneladani sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, ada 4 sifat wajib yang ada pada diri Nabi. Maka kita harus teladani bagaimana Nabi Muhammad itu siddiq, selalu berkata jujur. Yang kedua, bagaimana Nabi Muhammad itu amanah, orang yang dapat dipercaya. Bagaimana Nabi Muhammad itu tabligh, selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad itu adalah fatonah, manusia yang cerdas, yang selalu belajar, yang selalu menjadi lebih baik. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita meneladani bagaimana sifat-sifat beliau, maka kita juga harus memahami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi itu pun diantaranya itu ada 3. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Hadis qauli adalah yang bersumber dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Kendalikan marah. Maka kita harus mampu mengendalikan diri kita ketika marah. Lalu yang kedua, hadis fi'li, perbuatan. Bagaimana Nabi mencontohkan sholat, maka kita ikuti. Dan yang ketiga adalah hadis takriri. Hadis takriri ini adalah ketika sahabat melakukan sesuatu, maka Nabi benarkan. Maka di situ menjadi sebuah syariat. Di situ menjadi dasar hukum. Oleh karena itu, ketika kita menaati Rasul, kita amalkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baik berupa perintah kita lakukan, berupa larangan maka kita tinggalkan. Dan yang ketiga, kita harus taat kepada ulil amri. Ulil amri ini artinya adalah yang memegang kekuasaan. Kalau di Indonesia, pemimpin adalah presiden. Sekarang ini presidennya adalah Bapak Jokowi. Bagaimana cara kita taat kepada Bapak Jokowi? Maka dengan kita menaati aturan-aturan yang ada. Membayar pajak. Ketika kita membayar pajak, selain kita taat kepada aturan negara, kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sedang mengamalkan surat An-Nisa ayat 59 ini, yaitu taat kepada ulil amri. Jangankan membayar pajak, ketika di perempatan lampu merah kita berhenti, itu kita mendapatkan pahala. Kita naik mobil menggunakan seat belt, itu kita mendapatkan pahala. Kenapa? Kita sedang menaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu secara umum. Kalau kita di sekolah, maka pemimpinnya, pemegang kekuasaannya adalah kepala sekolah. Bagaimana cara kita menaati kepala sekolah? Yaitu dengan kita menaati aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut. Kita datang tepat waktu, kita ke sekolah menggunakan seragam yang lengkap dengan atributnya, mengerjakan tugas, ujian dengan jujur. Insya Allah kita mendapatkan pahala di situ. Kenapa? Karena kita sedang menaati aturan-aturan yang berlaku. Karena menaati aturan, menaati ayat surat An-Nisa ayat 59. Menaati ulil amri ini, maka apakah dia muslim, apakah dia non-muslim, kita wajib menaatinya. Karena di dalam ayat ini tidak dijelaskan. Ya, ketika sudah menjadi pemimpin, siapapun dia wajib ditaati. Akan tetapi dengan catatan, selama kebijakannya, aturannya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.
ketika kita memilih pemimpin, kita yang beragama Islam, maka sebaiknya kita memilih pemimpin yang satu keyakinan, satu akidah dengan kita. Akan tetapi jika sudah terpilih yang berbeda akidah, maka kita tidak boleh melanggar aturannya. Selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka wajib kita taati dalam bentuk kita mengamalkan An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Dan taatlah kepada pemegang kekuasaan, pemimpin di antara kamu. Baik dia muslim maupun non-muslim, selama peraturan, kebijakan yang dia buat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita harus taati. Akan tetapi jika bertentangan, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Sebagaimana Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, la ta'at li maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar channel Doni Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi, jika kita ingin hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Kepada siapa saja kita taat? Taat kepada Allah dengan cara mengamalkan Al-Quran, mengamalkan firman-Nya. Bagaimana kita tahu yang mana diperintahkan, yang mana yang dilarang? Maka kita harus pahami Al-Quran. Kita harus baca Al-Quran, baca terjemahannya, kita pahami. Yang kedua, taat kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara kita teladani sifat-sifat beliau yang mulia. Kita amalkan, kita pelajari, kita pahami hadis-hadisnya. Dan yang ketiga, taat kepada ulil amri. Ulil amri kita taati, kita menaati pemimpin, pemegang kekuasaan. Kalau di negara pemimpinnya presiden, kita taati aturan. Kalau di sekolah pemimpinnya kepala sekolah, kita taati aturan sekolah. Kalau di rumah pemimpinnya adalah orang tua, maka kita harus taati aturan-aturan yang ada di rumah itu. Taat kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, wajib hukumnya untuk kita taati. Tapi jika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, contohnya kita dilarang menggunakan jilbab di sebuah perusahaan tempat kerja, maka kita nggak wajib taati itu. Kenapa? Karena jilbab itu perintah di dalam Al-Quran, perintah Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang perempuan menggunakan jilbab. Kalau dilarang, itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan tidak ada kewajiban untuk menaati itu. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Taat kepada Allah, mengamalkan Al-Quran, taat kepada Rasul, mengamalkan hadis Nabi, taat kepada pemimpin, baik itu presiden, gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, kepala sekolah, di rumah sampai ke paling kecil, maka kita taati aturannya, insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia dan di akhirat. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.